Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad khalat, sungguh telah berlalu dari sebelum kamu aturan-aturan Allah. Maka berjalanlah kamu di atas bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana terjadi atau adanya akibat buruk dari orang-orang yang mendustakan. Ayat ini diturunkan Allah baik berkaitan dengan perang Uhud. Di perang Uhud itu tentara Nabi mengalami kekalahan. Ada banyak tentara Nabi, para sahabat yang terbunuh di perang Uhud itu. Maka yang masih hidup ada yang merasa sedih karena mengalami kekalahan itu. Lalu diturunkan ayat ini oleh Allah sebagai penghibur, sebagai tasliyah namanya. Apa kata Allah? Qad khalat min qablikum sunanun. Sungguh sudah berlalu sebelum kamu sunanun, aturan-aturan Allah, jalan yang sudah disediakan Allah. Kalau orang yang suka mendustakan Nabi, mendustakan Rasul, itu akan diberi siksaan oleh Allah. Akan ditimpakan kepadanya siksaan. Lalu perintah Allah, fasiru fil ardi. Sekarang cobalah kamu berjalan di muka bumi ini. Cobalah pergi jalan-jalan kalau ada waktu libur. Setelah berjalan-jalan itu, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Di situ kamu lihat nanti apa akibat buruk, nasib buruk
yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan para nabi. Pergilah ke Yordania di sebelah utara atau di sebelah selatan Suria. Di situ ada dulu namanya kota Sodom, sekarang kota yang terbesar di Suria, di Yordania. Di situ di zaman dahulu umat Nabi Lut, dia mendustai Nabi Lut, tidak percaya kepada Nabi Lut, bahkan mengolok-olokkan Nabi Lut, membangkang kepada Nabi Lut. Dan diceritakan di dalam Al-Quran di situ pusat LGBT yang terbesar. Maka apa akibatnya? Ditimpakan oleh Allah hujan batu. Akhirnya penduduk di situ hancur lebur. Setelah Nabi Lut ini diperintahkan oleh Allah keluar dari negeri itu. Jadi negeri Nabi Lut bersama orang-orang yang beriman dengannya tidak terkena musibah itu. Itu namanya kalau berjalan ke situ kata Allah akan dilihat akibat buruk itu. Fasiru fil ardi. Jadi ini keuntungan berjalan di atas bumi ini, jalan-jalan di atas bumi. Dan coba pula pergi ke Madian. Di situ orang-orang yang membangkang kepada Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahu Syuaiba. Di negeri Madian itu kaumnya membangkang kepada Nabi Syuaib. Disuruh menyembah Allah, dia menyembah pohon kayu. Badannya besar-besar, kuat-kuat. Di situ yang populer ialah menyalahi takaran dan timbangan, berbuat curang terhadap takaran dan timbangan. Sehingga semboyan di negeri Madian itu waktu itu, kalau setiap hari itu tidak ada yang bisa berbohong, berdusta, tidak pandai menipu, itu bukanlah orang Madian. Itu semboyannya. Memang membangkang kepada Nabi Syuaib. Akhirnya apa? Akhirnya didatangkan oleh Allah angin yang sangat panas. Sehingga angin panas itu menyebabkan penduduk itu mati semuanya. Itu maksud ayat ini. Cobalah berjalan di bumi ini, kamu akan melihat apa akibat dari orang-orang yang membangkang kepada nabinya. Kemudian ayat berikutnya. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah bayan. Ini maksud hadza di situ adalah Al-Qur'an ini. Kitab suci Al-Qur'an ini adalah bayan. Memberi keterangan kepada manusia. Yang pertama dengan kisah-kisah masa lalu ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian tentang apa saja, tentang ketuhanan, tentang kerasulan ada dijelaskan dalam Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan bayan. Memberi keterangan kepada manusia. Apa yang tidak diketahui oleh manusia kalau dipelajari Quran ini, dia akan tahu sendiri. Wahudan wa mau'izah. Dan juga Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Tetapi mendapatkan petunjuk Al-Quran itu harus berjihad namanya. Berjuang, memahami, membaca, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tidak berusaha untuk memahaminya, hidayah itu tidak akan dapat. Karena hidayah itu harus dicari.
Kalau hadiah harus dinanti, kalau hidayah harus dicari. Sekarang kita adalah sedang mencari hidayah, sedang membahas Al-Quran, sedang belajar Al-Quran. Itu namanya mencari hidayah. Wa mau'izah, dan pelajaran. Kalau nanti kita baca Al-Quran, kita akan banyak mendapat pelajaran di situ. Pertama, kalau membaca kisah-kisah zaman dahulu itu cukup memberi pelajaran kepada kita. Supaya kita yang datang terakhir ini jangan bersifat seperti itu. Seperti yang dikutuk oleh Allah dulu menjadi kera, menjadi monyet, karena juga melanggar aturan Allah, tidak patuh kepada Allah. Itu juga menjadi pelajaran kepada kita. Jadi maksudnya wa mau'izatul lil muttaqin, bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang mau menjalankan perintah Allah dan mau meninggalkan larangannya. Terus ayat berikutnya, karena banyaknya tentara Islam yang terbunuh di perang Uhud, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina, tahinu, atau jangan kamu merasa lemah. Merasa hina, merasa lemah, sama. Jangan wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, kata Allah. Walaupun banyak kawan-kawan yang terbunuh di perang Uhud, jangan bersedih hati. Wa antumul a'launa, kamu itu adalah lebih tinggi derajatmu daripada mereka. Nanti suatu saat kalian juga akan bisa mengalahkan mereka, kata Allah. Itu maksudnya a'launa, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang kafir. In kuntum mu'minin, jika kamu itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kalau kalian benar-benar beriman, kata Allah, dengan kekalahan di perang Uhud itu jangan merasa lemah, jangan bersedih hati, jangan merasa rendah diri. Tetaplah berjuang kuat, mempunyai semangat tinggi. Ayat berikutnya, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun. Jika kamu ditimpa oleh qarhun, qarhun boleh dibaca qurhun, di depan qafnya boleh. Itu istilah di dalam bahasa Arab. Qarhun itu artinya luka. Luka, merasa terluka karena pedang, karena terkena panah di perang Uhud itu. Kalau ada di antara kamu, kata Allah, yang terluka tapi tidak sampai mati, cuma hanya terluka saja, jangan merasa sedih, jangan pula patah hati. Nabi sendiri giginya patah kena panah dari orang kafir ketika perang Uhud itu. Jangan merasa sedih kalau ada yang qarhun itu. Kemudian faqad masal qauma qarhun, sungguhnya pernah sudah terjadi pula menimpa kaum kafir itu qarhun. Jadi kaum kafir itu pernah juga ditimpa oleh luka, yang putus tangannya, yang putus kakinya ketika perang Uhud, ketika perang Badar. So perang Badar lebih dahulu daripada perang Uhud.
Ketika perang Badar katanya banyak orang kafir itu yang terkena qarhun itu, yang terluka, yang tidak mati. Banyak juga yang menderita di waktu itu, kata Allah. Jadi jangan kamu merasa sedih. Sungguh telah terjadi juga menimpa orang-orang kafir itu banyak yang luka misluhu, seperti yang kamu alami. Watilkal ayyamu, watilkal ayyam, itulah hari-hari, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan, nudawiluha bainan nas, akan kami pergilirkan keadaan-keadaan seperti itu di antara manusia. Jadi dipergilirkan. Kalau dahulu orang ini dia mendapat kesenangan, kebahagiaan, ketentraman, suatu saat nanti dia akan dapat giliran menderita. Kalau kita misalnya sekarang menderita, kata Allah, kalian ada yang terbunuh, ada yang terluka, nanti suatu saat kalian akan mendapat kemenangan besar. Itu maksudnya nudawiluha bainan nas. Kondisi itu akan kami pergilirkan kepada manusia. Apa gunanya dijadikan hal yang seperti itu oleh Allah? وَلِيَعْلَمَ allazina amanu. Yang lama Allah ingin mengetahui, Allah ingin membedakan allazina amanu, mana orang-orang yang beriman. Ingin tahu, Allah ingin membedakannya. Ini orang yang putus asa kemudian berbalik menjadi kafir, ini orangnya tidak benar-benar beriman. Tapi orang yang tetap kuat imannya, walaupun apa yang dialaminya, penderitaan yang menyakitkan hati, yang menyedihkan, dia tetap semangat. Itu orang-orang yang benar beriman. Kemudian kata Allah, wa yattakhizu minkum syuhada. Allah ingin menjadikan di antara kamu ada yang menjadi syuhada, yang mati syahid. Itulah gunanya kenapa ada orang yang mati di perang Uhud itu, karena Allah ingin menjadikan di antara kamu ada yang mati syahid, syuhada. Karena orang yang mati syahid itu selamat dunia akhirat. Dia nampak tempatnya di akhirat. Dia menyaksikan ketika nyawanya akan melayang, sudah dilihatnya ada tempatnya di akhirat. Maka dia tersenyum waktu itu. Inilah syuhada. Nanti di akhirat ditanya orang, ditanya Allah, apa yang kamu rasakan di dalam surga ini? Kami sudah merasakan apa yang tidak bisa kami rasakan, yang belum pernah kami rasakan di dunia. Lalu apa keinginan kalian? Rasanya tidak ada. Yang paling kami ingini, kami ingin kembali ke dunia dan ingin berperang lagi melawan orang kafir. Itu jawabannya. Karena dia merasakan betapa besar keuntungan dan manfaat yang dinikmatinya di akhirat, mati syahid itu. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itulah kira-kira keterangan singkat tentang tafsir ini. Sekarang kita ulang lagi terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
qad khalat min qablikum sunanan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu dari sebelum kamu aturan-aturan Allah. Maka cobalah berjalan di atas bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Haza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah sebagai bayan, memberi keterangan bagi manusia dan memberi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah atau merasa hina, dan jangan pula kamu bersedih hati, dan kamu itu adalah lebih tinggi daripada orang-orang kafir, lebih tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhun mislu. Jika kamu ditimpa oleh kesedihan karena luka, sesungguhnya kaum yang dahulu juga telah ditimpa oleh kesedihan karena terluka seperti itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Seperti itulah hari-hari yang telah berlalu itu kami akan pergilirkan di antara manusia. Wa liya'lamallahu alladzina amanu. Karena Allah ingin mengetahui tentang orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menjadikan di antara kamu ada yang mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.